Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Saat ini dunia berada pada posisi ketidakpastian tinggi dengan kompleksitas masalah dan timbulnya masalah-masalah baru yang harus dihadapi. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pengendalian COVID-19 sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022. Demikian disampaikan Presiden saat berpidato dalam acara Kompas 100 CEO Forum 2021 di Istana Negara, Jakarta. Kepala negara mengatakan bahwa percepatan vaksinasi merupakan kunci dari pengendalian COVID-19. Selain itu, Presiden menilai penetapan level asesmen pun meningkatkan antusiasme pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19. Presiden menyebutkan bahwa saat ini indikator perekonomian yang meliputi indeks keyakinan konsumen dan indeks retail penjualan telah meningkat seiring dengan pengendalian COVID-19 yang baik di Indonesia. Selain itu, Presiden menambahkan, peningkatan dari sisi produksi juga semakin terlihat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pula permintaan dari konsumen, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hari ini saya kira kita patut syukuri, kita bisa kembali ke pertengahan Juli yang lalu, saat kasus harian kita 56.000, betapa sangat meloncatnya saat itu, hanya dalam waktu 2-3 minggu langsung berada di puncak 56.000 rumah sakit, pontang-panting, urusan oksigen, urusan obat. Tapi memang kuncinya menurut saya adalah gotong royong, kerja bersama-sama, solidaritas antar seluruh elemen bangsa. Kuncinya ada di situ dan itu sudah kita tunjukkan di bulan Juli, Agustus, September dan kita bisa melakukan itu. Dan sekarang, kemarin, kasus harian sudah berada di angka kurang lebih 500, 400, 300 dalam seminggu ini. Ini yang patut kita syukuri. Tapi hati-hati perkembangan COVID di negara-negara lain. Coba kita lihat Amerika Serikat, lihat Inggris, lihat India, lihat negara kita Indonesia berada di sebelah mana. Ini yang patut kita syukuri. Kemudian terus juga saya sampaikan, ini juga menjadi kunci vaksinasi, kecepatan vaksinasi kita, percepatan vaksinasi kita. Dan kita ini sekarang memang antar provinsi, antar kabupaten kota berlomba untuk menunjukkan saya level 1, saya level 2, saya level. Ini juga bagus dalam rangka berkompetisi antar provinsi, antar kabupaten dan kota. Vaksinasi juga sama, saya sudah 60%, saya sudah 70%, saya sudah 80%. Ini juga bagus berkompetisi untuk hal yang baik. Sekarang sampai hari ini kita sudah suntikkan 219 juta dosis, jumlah yang tidak sedikit. Artinya nyuntik 219 juta kali itu bukan hal yang mudah, bayangkan. Dan negara kita juga bukan negara dengan geografis yang gampang. 17.000 pulau, membawa vaksin pakai sepeda motor, membawa vaksin lewat sungai naik perahu. Jangan membayangkan seperti negara-negara lain. Ini negara yang paling sulit manajemennya, manajemen logistiknya sulit, manajemen transportasi juga sulit. Bukan hal yang mudah. Sehingga angka 219 juta dosis yang sudah kita suntikkan dan akhir tahun ini kita harapkan sudah berada di angka mungkin 280-290 juta. Dosis 1 sudah di 63%. Kemudian kalau kita lihat kita bisa mengendalikan ini, mengendalikan COVID, pegang betul COVID. Ekonominya insya Allah akan merangkak naik. Dan indikator itu sekarang kelihatan. Kita lihat indikator-indikatornya. Untuk konsumsi, misalnya indeks keyakinan konsumen sudah kembali lagi pada posisi
sebelum kita kena COVID. Sudah di angka 113,4. Naik. Dan saya yakin kalau kondisinya seperti ini terus, itu akan naik terus. RSI-nya, Retail and Sales Index-nya juga menguat seiring dengan peningkatan mobilitas. Di 5,2%. Di sisi produksi juga bisa kita lihat angka-angkanya, Purchasing Manager Index Manufaktur juga sudah melampaui dari sebelum pandemi. Sebelum pandemi saya ingat 51, sekarang sudah berada di angka 57,2. Artinya apa? Manufaktur sudah berproduksi. Kenapa berproduksi? Karena konsumen meminta. Ada demand di situ. Enggak mungkin enggak ada demand dia berproduksi. Sehingga kita berada di 57,2. Permintaan tidak hanya dalam negeri tetapi juga ekspor. Jadi dilihat kita, angka ekspor kita naik 53% bulan ini. Impor juga naik 51%. Impornya artinya bahan baku, bahan penolong itu. Ini hal-hal yang positif yang harus kita pertahankan terus dengan cara apa? COVID dikendalikan benar. Kemarin saya lihat ada 5 provinsi yang naik sedikit saja. Hati-hati ini. Ini harus dikejar, turunkan lagi. Kirimkan tim ke sana. Karena kita takut betul naik sedikit saja. Kalau tidak kita kejar, kita lakukan sesuatu di provinsi itu, naik, tahu-tahu kayak bulan Juli itu hanya waktu 2-3 minggu tidak terkendali langsung meloncat ke 56.000. Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan CEO Kompas Gramedia Group Lilik Utama. Tim Eljon Media melaporkan.